Di malam ini kita bakalan melakukan pertemuan antara 3 kelompok di masing-masing kota. Ya mungkin ya pertemuan itu bakalan kita lakukan di daerah San Fierro sana, lebih tepatnya di dalam bandara San Fierro sini. Ya mungkin nanti di sana kita bakalan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat penting lah bagi kita. Ya mungkin untuk Oke, dari kalian jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang aneh-aneh lah. Soalnya ini sudah sangat apa ya, bisa dibilang kita bertemu dengan kelompok-kelompok yang bisa dibilang berbahaya sangat. Jadi kuharap kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing. oke, baik Tuan. Ya sudah, mungkin kita keluarkan saja mobil kalian ini. Nanti biar kita langsung menuju ke sana. Oke. DWF mana DWF? DBF kurang tahu. Bagaimana untuk DWF, apakah Boleh perlu kali saya Raffi bisa. hubungi? Coba hubungi coba. Siapa yang mana aja? Halo Bang Rizky, di mana Anda? Iya ya, langsung sini aja. Untuk barisan tolong dirapatkan. Ya untuk Radit dan yang lainnya. Sebentar ya, Lucy lagi ada pertemuan. Ya. Radit. Ini kan nanya radio Tuan. Ini nanti saja. Ya, bagaimana tonton semua? Bisa langsung dimulai? Silakan. Untuk Tuan Avilo, silakan bisa langsung dimulai saja. Selamat malam para Kotvajin, Iya, selamat Ya, malam. malam. Tuan WSG dan Tuan Petro. Ya. Vietno, Stetis Navasya, Sosmi, Kuswajin, Dante. Senang bertemu dengan kamu kembali. Mungkin dari para Kotvajin bisa maju ke depan untuk perwakilan. Ya di sini tempat kami yang berada di San Fierro. Gimana perasaan kalian berada di San Fierro ini? Ya, dari kita sedikit was-was dan lumayan tenang. Ya, kalau dari aku juga sedikit berhati-hati juga karena ini
lapangan terbuka ya, cuman is oke lah kalau untuk sekarang. Kurasa aman. Oke, dari Tuan Diweski, dirimu mengundang kami untuk acara ini. Acara bisa dibilang pertemuan antara semua kelompok yang ada di kota ini. Ada acara apa di sini? Oke. Sebelumnya gini sih. Di sini diriku hanya ingin membicarakan atau berbincang tentang suatu bisnis yang mungkin kita semua menjalaninya begitu kan di sini semuanya. Jadi begini Tuan Dante, agar tidak ada kesalahpahaman seperti yang terjadi kemarin begitu kan. Dan mungkin dari Tuan yang berbaju hitam ini mungkin belum tahu permasalahan kami kemarin ya. Sekarang aku ingin meluruskan saja sebenarnya. Aku hanya ingin meluruskan bahwasannya tidak ada lagi yang namanya penjualan persenjataan itu di bawah ataupun miring dari harga pasar. Itu pertama ya. Yang kedua itu tentang teritori. Kita sudah memiliki teritori sendiri, kita sudah memiliki kota kekuasaan kita sendiri. Jadi kalau untuk berbisnis, kusarankan kepada kalian dan kepada diriku juga untuk mengambil di wilayah kita yang udah kita kuasain. Jangan sampai ada dari kita yang senonoh memasuki daerah orang lain untuk melakukan. Itu aja sih. Soalnya ada kesalahpahaman kemarin tuh yang terjadi. Bukan begitu Tuan Dante? Sepertinya dirimu bilang begitu ke kami, dan mungkin dari kami I'm so sorry soal permasalahan kemarin juga. Mungkin aku juga belum mau bertemu dengan kelompok yang berada di Rock Hotel tersebut. Tidak boleh lipat ke sana. Oke. Sebelumnya Tuan yang berbaju hitam bertopeng putih ini, kau boleh memperkenalkan namamu Tuan? Oke. Di sini ya langsung ke intinya saja. Kalian bisa memanggil namaku dengan sebutan Sizua. Mungkin untuk nama asliku ya tidak bisa sembarang orang bisa mengetahuinya. Jadi cukup dengan kode Sizua kalian bisa mengetahuiku. Oke. Kau bisa menyebut diriku dengan sebutan clown di sini ya. Oke, begini. Gimana kalau kita mematokkan harga ya yang seharusnya memang patokkan di sini. Kalau dari kalian ada saran atau gimana tentang harga yang akan kita lakukan nanti ke depannya gitu? Untuk dari kita harga ya. Kalau untuk harga ya dari kita mengikuti dari kalian aja. Soalnya misalnya dari kita ntar mengusulkan harga, takutnya dari kalian berbeda pendapat dengan kita gitu. Oke. Dari kalian sebelumnya berapa? Kalau boleh tahu. Untuk Harga kita ya 225. berapa itu? 225. Nanti per Moisel sih. Iya betul. Untuk silincet pistol per paketnya di sini kita menjual dengan harga 225.000 per paketnya. Itu untuk warga biasa atau sipilian. Itu persenjataan apa kalau kita selincer? Betul. Oke. Dan untuk Desert Eagle mungkin di harga ya mungkin hampir sama seperti kalian sepertinya. 75 atau berapa? 75. Ya kisaran seperti itu. Oke, sama sih. Dari Tuan Dante gimana?
Kalau dari aku mungkin dari civilian, warga civilian itu 50 amok dengan harga 200.000, dan ke on off itu dengan harga 80.000. Oke. Ini dariku sendiri. Kalau dari diriku menjual persenjataan semi satu yang bertipe SLC itu di diriku, aku jual 50 amonya itu kalau ke warga sivil itu kisaran harga 200 sampai 220.000 itu untuk sivil. Kalau untuk senjata semi 2 atau DE yang hanya bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang semi resmi di kota ini, itu kujual dengan harga 75 begitu. Jadi gimana? Apakah ini sudah pure adil atau gimana gitu? Biar kita enak gitu kan untuk depannya. Mungkin untuk SLC itu bisa bagaimana? Enaknya di kalian aja. Kalau dari kami juga mengambil harga 225 ini juga bisa dibilang ya terlalu mahal, tetapi juga ada manfaatnya ada dan juga ada tujuannya juga gitu. Oke oke. Ya udah. Berarti udah kita patokin aja untuk sipil yang bisa memegang tipe SLC itu kita patokin 200. Gimana per satu paket? Untuk kita semua merata. Gimana tuh? Panas-panasin aja. Kalau kita tetap di 225, panas-panaskan saja. Oke. Mungkin kita kurang setuju itu karena kita kurang untungnya di sana. Makanya kita patokin harga 225.000 per paketnya itu. Ya betul juga itu. Untuk orang-orang yang di sebelah kiri saya, mungkin yang tidak memakai masker bisa kalian hafalin muka-muka mereka. Oke. Takutnya di suatu saat hari nanti ada suatu ancaman buat kita. Ya, Aduh sorry. Aman. Ya bisa lanjut. Iya, lanjut. Mungkin untuk harga 200.000 itu di kita kurang setuju ya. Soalnya dari kita pun untuk untungnya di situ belum dapat. Jadi untuk harga 200.000 itu ya masih bisa dibilang kurang untuk kami. Tapi tidak tahu untuk Tuan dan T-nya sudah setuju atau belum. Mungkin sebaiknya nunggu dari tuan SK. Oke. Ya diriku harus memanggil satu orang saja. Tuan Mona, kau bisa maju ke depan untuk takutnya aku pusing gitu kan. Bisa menggantikanku dulu. Ayo, silakan maju tuh. Halo, ada suara nggak? Oke. Oke, bisa dilanjut. Tadi soal pembahasan dengan harga. Dari Tuan Blackrow, dia bilang tidak setuju dengan harga 200.000. Mungkin agak sedikit naik dengan harga tersebut. Ya betul, tentu saja. Soalnya dari kita untuk harga 200.000 itu untungnya dari mana kita mendapatkan untung itu? Sedangkan risiko yang kita jalani itu ya berisiko dengan nyawa kita. Jadi untuk 200.000 itu tidak sebanding dengan nyawa-nyawa kita ini yang bertugas untuk ya seperti yang Anda tahu sendiri lah. Oke,
Kalau dari Rusian Mafia gini saja, kita patokin dengan harga 230.000 gimana? Em, Kalau dariku sih menentang apa yang harusnya kalian bicarakan ya barusan tentang harga. Kenapa aku memilih 200? Karena ya mungkin itu harga yang udah cukup memuaskan sih. Kalau masalah bicara tentang untung itu udah untung sih kalau dibilang. Ya. Bagaimana dari Tuan Petro? Ya, untuk 200.000 itu yang sudah seperti saya bilang tadi, harus berapa kali saya bilang kepada Anda 200.000 tidak cukup dengan risiko atau ya nyawa yang kita taruhkan gitu. Kita harus lebih pertegas kepada Iya, bukan untung, melainkan resiko gitu yang kita ambil. Betul. Dari kita bukan hanya keuntungan saja yang kita ambil, tetapi kalian juga harus memikirkan risiko yang bisa dibilang sangat besar atau ya bisa dibilang mengancam nyawa kita gitu. Jadi untuk 200.000 dari kita sangat menolak keras di sini. Ini suara tuannya ini tidak ada nih. ya. Terus dari suara tuannya nggak ada sama sekali. Kita tekan aja terus dengan harga segitu. Ya, betul. Tuh, nyawa tidak sebanding dengan harga tersebut yang diberi mereka itu. Ini gue ngelihat muka-muka mereka kayaknya merasa tidak senang semua ini. Dari mana yang baju biru? Ya dari kelompok sebelah kanan. Oh iya, makanya itu. Sulit Pada banget. aja ya buat kita. Bagaimana? Bisa dilanjut? Sebentar. Sedikit berisik di sini, Tuan. Ya, tidak apa-apa. Ya, telingaku sedikit berisik sebentar ya. Dari Ya, teman gimana? tuan tuh nggak ada suara sama sekali. Tuan Mona coba kau berbicara. Tidak ada suara. Tidak ada suara dirimu, Tuan Mona. Ya udah, Mungkin kita bisa lanjut aja. digantikan dengan lain itu. Oke, lanjut. Ya, boleh. Dari Tuan apa tadi Shizua. Kenapa kau menentang dengan harga 200 itu tadi? Ya, Anda pikirkan saja. 200.000 tidak sebanding dengan resiko atau ya yang Anda tahu sendiri. Kita di sini sama-sama mengetahuinya. Risiko yang kita jalani itu sangat-sangat besar gitu dan tidak main-main. Di sini yang kita taruhkan bukan hanya soal keberanian dan juga tekad, tapi di sini juga kita mempertaruhkan sebuah nyawa. Dan ya jikalau kita tertangkap oleh pihak kepolisian, nyawa kita pun juga terancam gitu. Jadi untuk 200.000 sepertinya Anda berhati-hati untuk menaruh harga di harga segitu. Karena dari kita sangat menentang keras dengan harga 200.000 itu. Aku rasa Tuan Shizua mungkin dirimu kurang bisa dibilang kurang cukup mental lah ya untuk mengambil keputusan sesuatu ya. Kau hanya memikirkan nyawamu begitu. Apa Anda bilang hanya memikirkan mentalku saja? Dirimu tidak memikirkan, ya mungkin memang tidak perlu Anda pikirkan. Karena di sini yang memikirkan keselamatan anggota-anggotaku yang bekerja itu hanya diriku. Dan jadi untuk kata-katamu itu sedikit dijaga ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang takutnya ya you know lah. Jadi berhati-hatilah ke depan untuk mengeluarkan perkataan Anda itu. Oke. Ya udah. Aku ikutin pasaran kalian. Berapa jadinya? Mereka dealnya sekarang kita. Ya 230. untuk Don Dante bagaimana?
Dari aku 230.000. Dari BlackRock gimana? Ya oke lah, kita sepakati di harga 230.000. Oke, 230 boleh. Bagaimana? Sudah di harga yang pas atau bagaimana? Oh ya, bagi saya sudah pas. Permisi Tuan, Ya. tidak ada tempat lain kan? Rasanya di sini terlalu terbuka sekali. Em, ya kemungkinan seperti inilah San Fierro. Mungkin belum ada tempat yang cocok ya Tuan Dante ya mungkin ya. Sorry, bagaimana tadi dari dirimu membicarakan sebuah mental, sedangkan anggotamu sendiri takut dengan area terbuka seperti ini? Sangat berbanding terbalik dengan perkataan Anda tadi. Apa dirimu Begini. Apa dirimu menghina San Fero ini? Tidak. Aku tidak menghina San Fierro ini. Cuman ya memang kuakui mungkin kotaku lebih indah gitu kan. Ya, tapi dari diriku sangat sangat tertawa atau sangat lucu dengan perkataan anggota Anda tadi. Yang Anda sebut tadi, Anda membicarakan tentang mental, sedangkan anggotamu sendiri takut di area atau tempat terbuka seperti ini. Bagaimana itu? Begini ya Tuan Sizua. Bukan masalah dia takut mental atau segala macam berbalik atau tidak. Di sini kita bertemu bukan hanya satu kepala saja. Di sini beramai gitu kan. Nah, mungkin dari keluargaku itu menyarankan untuk tempat yang sedikit nyaman lah gitu. Kalau kayak gini kayaknya kurang gitu, Tuan. Bukan Ya. begitu, kerabatku? Kurosio Tuan. Tuan Dante. Sekarang gue balik. Emang diriku nyaman berada di Las Venturas yang sangat-sangat panas Nama dia bukan dan Dante, sangat-sangat berdebu. tapi Clown. Banyak Siapa? orang bekerja di luar sana. Enggak, diriku membicarakan seseorang berbaju coklat. Las Venturas ya memang banyak pekerja di sana Tuan Dante. Namun ya pekerjaan di sana itu memiliki tempat, tidak seperti kota di bawah itu. Yang memiliki pekerjaan itu mungkin membuat revolusi ya, karena banyak truk-truk yang lewat ataupun tempat-tempat sampah yang berserakan gitu sih Tuan menurutku. Wah, Mohon izin. Ya. Sebaiknya Tuan dipertimbangkan lagi perkataan Tuan. Sorry kalau mungkin perkataan itu sedikit menyinggung mungkin. Ya, it's okay. I'm sorry. Maaf ya. mungkin ya, oke lanjut. Soalnya kemarin saya melihat Tuan. di daerah Sorry, gurun sana banyak sekali, ya bisa bilang tunawisma yang tergeletak di pinggir jalan dan meminta uang kepada kita yang sedang berlalu lalang gitu. Apakah itu yang dinamakan kota indah? Sebenarnya gini, ya. Sebenarnya kami ingin berkunjung ke Las Venturas untuk mengambil mobil di asuransi. Nah, tiba-tiba banyak orang yang di pinggir jalan, tiba-tiba orang pingsan, tidak tahu kenapa. Mungkin di sana banyak begal atau gimana. Kota San Fero ini bersih, nggak ada satupun begal di sini. Betul, dan di kota saya pun mungkin ya ada 1, 2, 3 begal, dan itu pun begal-begal yang bisa dibilang sudah berpengalaman, tidak seperti di daerah gurun sana yang begalnya rata-rata itu menggunakan motor roda 2, tidak menggunakan mobil yang menciri khaskan seseorang yang mempunyai uang yang banyak lebih. Oke. Begini ya, kalau berbicara tentang begal atau perampok gitu ya kan. Tuan Sizua, anak-anakanmu atau kelompok-kelompok di kotamu lah yang mendatangi Las Venturas untuk membegal orang-orang di Las Venturas. Sekarang kutanya balik, kelompok-kelompok di sana
memang tidak kau biayai kah atau bagaimana hingga dia mencari duit sampai ke kota begitu Tuan Oh, Sidwan? Sedikit Tuan, ini sedikit melenceng. Saya ingin tahu tujuan Tuan sebenarnya apa, sehingga kita harus membahas kota-kota. Sebenarnya kan tujuan kan hanya membahas tentang persenjataan dengan wilayah gitu kan. Seperti itu sih. Mau dipanasin kah? Boleh, boleh. Boleh. Tuan, permisi Tuan. Ya. Apakah di sini ada toilet Tuan? Toilet. Aku pun tidak mengetahui ini di sini ada toilet atau tidak ini. apa dirimu mencari toilet? Betul Tuan. Mungkin dirimu bisa ke sana. Baik Tuan. Tetap siaga ya. Iya, ya. Jadi bagaimana Tuan? Siap. Yaudah, kita balik ke inti pembicaraan aja tentang persenjataan. Tadi SLC kita sudah mempertimbangkan dan mungkin bisa dilanjutkan dengan senjata semi dua. Tinggal itu mungkin ya kita menjual pas atau menjual mentok di harga 75.000 mungkin. 75.000, oke. Harga yang cukup menarik sih kalau menurutku ya. Ya gitu. Oke. Bagaimana untuk tuan bertopeng hitam ini? Ya, Bagaimana? apakah dirimu Untuk pengganti harga. dari Gus Wajin Dante? Betul. Nah, bagaimana dari pendapatmu tentang harga Desert Eagle yang sudah diputuskan dari kedua belah pihak ini? Untuk harga itu kami mengikuti lah, karena di sini kan kita berdiri mencari duit di sana, ya kami ikut lah soal harga itu. Jikalau harga itu enak di kita, ya pasti kita juga ikut kan gitu. Sekarang yang kenakan gimana gitu. Alright. Bagaimana dari dirimu Tuan Klon? Kalau dari diriku sih dengan harga segitu itu sudah cukup memuaskan ya. Di harga 75.000 untuk kita semua di sini kita terapkan itu. Kalau dariku itu sudahlah cukup lah itu. Mungkin dari Tuan Sizwa. Ya dari kita pun juga, dari saya pun sendiri sudah sangat puas dengan harga segitu. Kalau mau dipanasin naikin lagi. Oke, berarti kita make a deal-nya di harga segitu ya. Enggak, udah. Iya. Udah pas. Oke. Kita bahas lagi lanjutkan pembahasan ke wilayah ya. Iya. Iya, benar. Wilayah. Sepertinya bisa Seperti yang kita dilanjutkan. ketahui kita punya kota kita masing-masing gitu kan. Jadi seperti saranku tadi, kalau bisa tuh jangan sampai ada dari kalian ataupun dari pihak dirimu ya Tuan, siapa tadi namamu, aku sorry lupa. Pokoknya jangan ada yang menjual persenjataan ataupun kalian mengembangkan bisnis di kota kami. Kalau memang kalian ketahuan mengembangkan bisnis di kota kami, tidak segan-segan untuk menindak kalian satu persatu di sini. Oke. Ya, Itu juga dari diriku. sorry itu diriku sepertinya, dan kaki pun ini enggan untuk menginjak daerah gurun sana. Soalnya seperti yang Anda ketahui sendiri, hewan banyak yang berbuang air di pasir-pasir sana, dan mungkin itu menjadi tempat yang sangat favorit bagi hewan-hewan. Dan mungkin untuk diriku dan kelompokku menjual ke daerah sana itu sangat tidak mungkin sepertinya. Oke. Dari dirimu gimana Tuan bertopeng? Ya dirimu. Ya menurutku untuk masalah wilayah, ya kita mempunyai wilayah masing-masing. Kita
bisa memproduksi di wilayah kita sendiri. Jadi kita ya seperti yang berbaju hitam ini katakan, kita juga enggan untuk menekan atau melangkahkan kaki di wilayah kalian gitu untuk menjualkan senjata-senjata itu. Oke. Oke, jawaban yang cukup baik dan kau mengatai kotaku, Tuan, kau sadar kotamu itu penuh atau berserakan dengan sampah-sampah narkoba ya. Di pinggir-pinggiran jalan, tempat sampahmu itu sangat berserakan, dan nggak mungkin juga aku untuk menyentuh ataupun membiarkan keluarga aku menginjakkan kakinya, takutnya sepatunya kotor di sana gitu, Tuan. Ya mungkin betul di tempatku sangat. Tidak apa-apa, lanjutkan. Lanjut. Tidak apa-apa, di tempatku sangat banyak sampah bekas narkotika berserakan di sana. Ya karena di tempatku itu narkotika dijual dengan harga mahal, dan warga-warga di kota pun itu juga bisa dibilang crazy rich lah. Jadi mereka semua memiliki uang yang banyak, jadi mereka melupa atau tidak tahu dengan cara apa mereka menghabiskan uangnya itu, sehingga mereka membeli narkotika itu untuk sekedar menghabiskan uang mereka sepertinya. Jadi misalnya dirimu atau dari kalian menyebutkan tempatku atau kotaku daerah Los Santos itu penuh dengan sampah narkotika, ya oke, fine. Dikarenakan juga di daerahku itu memang ya bisa dibilang banyak sekali pecandu-pecandu di sana, dan mungkin pecandu-pecandu itu pun bergelimpangan harta mereka bisa dibilang di atas rata-rata lah. Jadi ya mungkin jawaban yang saya berikan bisa sedikit bagus lah untuk menjawab pertanyaan atau celetukan yang kalian berikan. Oke, sebentar Tuan. Sebentar. Silakan. Dari anak Black Crow berbicara seakan gurun merupakan tempat yang sering binatang untuk membuang air. Kau tidak mengetahui binatang yang berbisa itu berasal dari gurun, dan kau harus mengetahui ular gurun hitungan detik kau telah binasa. Kalajengking gurun hitungan detik kau juga telah binasa. Hati-hati dalam berbicara. Tidak semua gurun tempatnya peletakan para kotoran-kotoran binatang. Kau tidak mengetahui apa saja yang berada di gurun itu. Bagaimana dengan elang yang ada di Los Santos? Ya, dari kalian pun juga tidak mengetahui bagaimana. Bisa dibilang di daerah Santos pun juga banyak sekali elang-elang atau burung-burung pemakan ular-ular yang Anda sebutkan tadi sepertinya. Dan misalnya kalian menyebutkan ular itu berbisa dan bisa membunuh dalam hitungan detik, ya mungkin untuk ular-ular itu menjadi makanan sehari-hari bagi elang-elang atau burung-burung yang bisa dibilang pemakan segala di daerah kita itu. Karena ya memang seperti yang saya bilang tadi, di daerah saya itu banyak istilah bisa dibilang crazy rich lah. Jadi peliharaan mereka itu ya burung-burung elang, burung-burung falcon yang harganya mungkin bisa dibilang cukup mahal bagi warga-warga rendahan seperti di daerah Anda sepertinya. Angkuh dan sombong. Ya itu diriku. Ada apa? Bagaimana Tuan Klon? Saya terlalu banyak bicara di sini dan saya tidak mau terlalu banyak angkat suara. Ya, saya hanya memperjelas sedikit bahwa kami hanyalah sekelompok pemburu liar. Bagaimanapun tempat keberadaan kalian, yang dimana kalian menyebutkan bahwa kalian adalah sebuah sekelompok binatang yang buas, tapi Anda harus lebih perhatikan lagi bahwa kami adalah seorang pemburu. Ya itu. Kami tidak mengatakan kami adalah sekelompok binatang buas. Saya hanya mengatakan dan meluruskan perkataan dari tuan kalian tersebut. Kalau Anda tidak menyimak perbicaraan dari saya, jangan terlalu tinggi untuk mengangkat suara.
Dengarkan baik-baik, pasang telinga. Rosso. Sepatah kata pun saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini merupakan, kami ini adalah yang binatang buas atau segala macam, itu tidak. Saya hanya mengatakan jangan terlalu merendahkan gurun, tempat pembuangan Alright. Sudah cukup. Sudah cukup. Basa-basinya. Oke, di sini Diego tidak memiliki banyak waktu. Oke, bisa dilanjut. Ya udah begini saja. Tujuanku sebenarnya kan kemarin itu hanya ingin membahas persenjataan atau wilayah kita gitu kan sebenarnya tadi. Cuman ya bisa diketahui sekarang dan kita lihat sekarang, mungkin percakapan ini sudah di luar percakapan kita sebelumnya, dan diriku juga sedikit kecewa akan pertemuan ini ya. Apalagi dengan dirimu Tuan Sizua. Mungkin percakapan ya Bisa diluruskan Tuan kecewa. Dante. Ada yang buka topik itu dia sendiri. Dirimu tadi bilang Siren, tempat lu ngomong wisata ngederadio kocak. dan ketahuan sama pihak kepolisian. Tapi nyatanya sampai sekarang tempat ini nyaman-nyaman saja. Tidak ada kepolisian datang ke San Vero ini sama sekali. Apa dirimu tahu federal tempatnya di mana? diriku tahu Tuan Dante. Yang ku maksud nyaman atau tidak nyamannya bukan karena kepolisian ataupun segala macamnya. Diriku hanya tidak nyaman dikarenakan tidak ada kursi-kursi yang bisa kududuki di sini layaknya di istanaku di Las Venturas gitu kan. Kukira diriku mendapatkan tempat darimu itu cukup menarik gitu ya. Cuman ekspektasiku mungkin di luar. Yaudah, begini saja sih. Aku tidak mau berpanjang-panjang lagi. Mungkin diriku akan meninggalkan tempat ini dengan harga ataupun pembicaraan tentang bisnis kita yang udah make a deal tadi. Oke? Baik. Oke. Aku harap mungkin untuk kedepannya ya nggak tahu lah ya, entah apa yang akan terjadi untuk kedepannya, kita saling siap siaga aja udah. Itu aja sih kalau dari aku. Ya, ini sebuah peringatan untuk dirimu. Hati-hati ketika bicara kepada orang-orang San Vero. Dan juga alasan maybe Karena ya mulutmu harimaumu, jadi ya berpandailah berbicara. Terkadang jikalau mulut yang tidak berbicara, maka peluru yang harus bicara kan gitu. Aku tahu ya, diriku tahu. Ya udah kalau begitu mungkin diriku akan bergerak sekarang. Aku tidak tahu kalian masih tetap berdiam di sini atau tidak. Ya sebelum diriku pergi, aku cuma mengucapkan thank you aja udah menyempatkan diri kalian untuk mendatangi rapat ini ya. Jadi kalau begitu diriku pamit dulu. Aku akan bergerak. See you. Semuanya. Oke. See you. Jadi Tuan Black Crow, apakah dirimu masih di sini atau Tunggu mereka pergi dulu. gimana? Sebentar, tunggu mereka dulu. Ya mungkin bisa tunggu mereka pergi dulu. Ya sudah. Dari diriku sangat tidak respect dengan perkataan mereka tadi. Ya diriku juga tidak respect dengan mereka. Kenapa mobilmu? Betul. Dan mungkin ya adalah satu rencana yang ingin dari kita lakukan kepada mereka sepertinya. Tapi oke lah, Mobil? semua nanti saja. Mobilnya mana? Ya diriku juga Oh, bukan berpikir seperti itu, tapi tidak tahu kedepannya gimana. Apa dia mau nyari masalah dulu atau bagaimana? Kami akan tunggu dari mereka.